Ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5. Beda sama umroh. Umroh cuma 4. Yang pertama al-ihram, sama itu. Semua yang di rukun haji sama di rukun umroh. Cuman satu tidak ada dalam umroh, yaitu wukuf. Nggak ada ya umroh itu wukuf. Arti ihram yaitu niat dukhul, niat masuk di dalam ibadah. Kita menyatakan ahram tu bil umroh, ya kan? Wa ahram tu bil haji. Jadi niat untuk haji atau umroh, namanya ihram. Bajunya dipakai orangnya jadi muhrim. Beda sama yang orang nggak boleh kita nikahin, itu namanya mahram. Namanya mahram. Yang pakai baju ihram itu namanya muhrim. Nah itu harus tuh. Pertama ihram. Ihram rukun dalam haji. Rukun dalam umrah. Ihram itu wajibnya dari miqat. Nanti miqat terbagi 2. Nggak tidur. Gitu. Miqat zamani, ama miqat makani. Jadi miqat terbagi 2. Ada miqat yang berkaitan dengan zaman dan miqat yang berkaitan dengan tempat. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Kalau miqat yang dalam haji itu jadi kalau waktunya, nah kita bicara waktu dulu. Waktu dalam ihram umroh seluruh waktu. Jami'us sanah. Jadi kita kalau mau umroh kapan aja boleh. Ya. Tapi kalau haji berada cuman 3 waktu doang. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 10 hari sebelumnya. Itu waktunya, cuman waktu niat untuk haji cuman itu doang. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sampai akhir subuh Yaumun Nahar. Subuh Yaumun Nahar berarti hari apa? Tanggal 10. 10 Dzulhijjah. Itu ya. Tapi kalau nah itu nanti itu tempat. Itu waktu. Kalau tempatnya mereka itu nanti ada berbeda-beda. Kalau kita biasanya kalau orang Indonesia, orang Yaman satu garis tuh. Itu namanya Yalamlam. Yalam besar, gede tempatnya, masjidnya gede, semuanya ada banyak. Ya. Nanti kalau dari Madinah ada tempatnya khusus mereka, jadi nggak nyampur-nyampur. Tergantung dari mana tujuan kita, beranjak kita dari wilayah mana. Kalau dari wilayah selatan, tempatnya di sini. Nah kita Indonesia, namanya Yalamlam. Di situ ada masjid, di situ ada apa namanya kamar mandinya, semuanya besar. Nah kita di situ nanti kita disunahkan mandi, lalu disunahkan kita di dalam pakai baju ihram. Lalu kita wudhu, kemudian sholat sunnah barulah di situ kita niat untuk melakukan ibadah umroh, ibadah haji atau umroh. Ya, niat di situ baru setelah sholat sunnah, lalu kita niat ibadah haji atau umroh. Tapi kalau umroh, nah kalau umroh sama semuanya, mau dari Yaman, Indonesia, Malaysia, Afrika, Amerika, semua sama. Tempatnya cuma 3. Pertama Ji'ronah, yang kedua Hudaybiyah, yang ketiga Tan'im. 3 tuh, 3. Jadi boleh kita milih itu, boleh ke Ji'ronah, boleh tempatnya, boleh untuk niat tuh niat umrah di situ. Yang kemarin kalian yang orang tua yang pada imroh, paling 3 itu tempat itu. Kalau nggak Ji'ronah,
Tan'im Hudaybiyah. Sama juga, masjid ada, perkarangannya ada, besar. Kemudian syarat selanjutnya wukuf bi Arafah. Jadi rukun setelah ihram adalah wukuf di Arafah. Nah, pembahasannya artinya al-hudur bi juz'in min ardi Arafat. Jadi Arafat itu bukit. Artinya dia hanya diam. Ya. Hadir doang. Bahkan disyaratkan di sini yang benarnya wa in kana marran. Sekalipun dia cuman lewat. Cuman lewat doang. Nggak perlu dia diem. Hanya yang pasti udah masuk nih Bukit Arafat. Sekalipun dia hanya lewat. Bahkan wa in kana marran fi talabi abiq. Sekalipun dia lewat untuk mencari budaknya yang kabur. Misal budaknya kabur masuk Arafat, padahal dia nggak ada, belum mau masuk ke situ, dia mau cari budaknya, masuk ke situ, cuma sekedar masuk doang, cuma cari doang tuh budaknya, langsung keluar lagi, maka sah tuh, dikatakan ajza itu, sah. Sampai Nabi menyatakan al-hajju Arafah wa man al-haji Arafah ay mu'dhamu arkanihi Arafatu. Paling banyak rukun, arti paling pentingnya rukun itu dalam haji adalah Arafah. Naam. Yushtarat kaunul hudur biha baina zawal yaumit tasi' dzil hijjah wa qabla fajr yaumin nahar. Nah, itu dia. Disyaratkan untuk mendatangi Arafah itu kapan mulainya? Tadi setelah tergelincir matahari sampai sebelum terbitnya hari ke-10. Qabla fajr yaumin nahar. Jadi bukan pas ghurubus syams, bukan. Tapi sampai qabla fajar. Karena kan setelah itu mereka langsung ke Mina. Tuh kan tertibnya begitu. Mereka langsung ke Mina. Nanti di Muzdalifah ayam tasyrik. Mereka ke Mina. Sekalipun sebentar di Mina. Tuh, dari Arafat itu mereka bergegas untuk menuju Mina. Jadi setelah dari apa? Dari wukuf akan mereka pergi. Dulu waktu itu alhamdulillah Ustadz itu dari zuhur sampai sebelum maghrib. Baru itu berjalan. Oh, jalan menuju Mina. Jalan kaki. Bisa 8 kilo itu. Ya, pakai baju apa baju ihram? Belum tahallul. Belum boleh buka baju ihram. Ya kan? Lecet-lecet itu. Kaki semuanya. Nah, itu. Tapi masih muda. Masih sama ashab teman-teman, ya kan? Menuju Mina, berangkat. Ya. Di sana di Mina cuman duduk doang sebentar, lahzah. Ada tenda-tendanya banyak. Nah itu. Tapi Mina termasuk wajibat nanti, bukan termasuk Kalau wajibat kita nggak bayar, kita nggak ngerjakan, wajib nanti bayar dam atau fidyah. Sehingga Nabi menyatakan apa? A'dhamu dzanbi man waqafa bi Arafati wa dhanna annallaha lam yaghfirhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. A'dhamu dzanbi, dosa yang paling besar ketika seorang berdiri di Arafat kemudian dia menyangka bahwa Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Dia punya dosa besar. Dosanya banyak. Pas berdiri di Arafat dia menyangka nih, ya Allah saking besar dosaku kayaknya nggak mungkin Allah ampunkan. Itu sangkaan begitu termasuk dosa besar. Karena setiap dosa apapun selain berkaitan dengan manusia itu dileburkan ketika orang sedang wukuf di Masya Allah. Makanya doa-doa luar biasa di situ. Ibtihalat, tadarruat kita panjatkan di Bukit Arafat.
Wat tawaf bil bait. Artinya dia tawaf, nanti tawaf ini yang tawaf rukun namanya ifadah. Ada namanya tawaf kudum, itu sunnah. Tawaf wada, itu Nah, tapi tawaf ifadah. Ini yang disebut dengan tawaf wajibat. Ya. Nah, ini termasuk yang dikatakan tawaf yang wajib. Tawaf ifadah. Tapi wajibnya itu ba'dal ihram wal wukuf. Nah, tertib ini. Kapan? Setelah ihram, niat untuk haji atau setelah ihram, udah pakai baju ihram. Nah, mau pengen bikin tawaf yang wajib setelah itu. Berarti kalau umroh nggak ada wukuf kan? Nggak ada wukuf kan? Berarti setelah pakai baju ihram, udah dia tuh, udah muhrim, barulah dia langsung mulai ke tawaf, langsung ke Ka'bah. Makanya mereka yang sudah ke 3 tempat itu tuh, yang tadi Ustaz sampaikan, Hudaybiyah, ya kan? Lalu Ji'rana, Tan'im, setelah itu langsung mereka ke Ka'bah. Tapi kalau haji nggak boleh ke Ka'bah dulu, langsung ke Arafat. Jadi Arafat dulu, wukuf. Setelah wukuf, boleh dilakukan tawaf. Tapi kebanyakan mereka itu langsung setelah wukuf, langsung ke Mina. Satu arah soalnya. Langsung ke Mina. Nah, itu namanya tawaf wal yatawafu bil baitil atiq. Tuh, itu jadi wajib itu hukumnya. Dan menjadi perselisihan di antara Ibnu Hajar Romli. Mana rukun yang paling a'zam? Rukun yang paling utama. Menurut Ibnu Hajar katanya wukuf. Karena Nabi membataskan haji hanya Arafah. Tapi Romli katakan tidak. Paling a'zam, paling besar rukun itu adalah tawaf. Karena tawaf Nabi nyatakan at-tawaf bi manzilati shalah. Illa annallaha ahalla biha nutqa. Tawaf itu kedudukannya seperti sholat. Cuma Allah bolehkan untuk kita ngomong, bicara. Dan apapun yang berkaitan dengan persamaan sholat, maka itu yang paling agung. Itu paling tinggi, paling mulia. Karena kan kalau dalam tawaf, hukumnya seperti wajib bersuci, wajib nutup aurat, sama kayak sholat itu. Iya, jadikan kita ini ke Ka'bah, bagian kiri kita, nggak boleh lenceng sedikit. Kalau kita berpaling sedikit, batal tawafnya, ulang lagi. Nah, maka kalau dalam hal itu berarti apa? Kalau kita batal, karena ada sebab, min asbab yang membatalkan wudu, maka harus diulang lagi tawafnya. Udah sampai 3, keluar angin. Ya sudah. Batal. Ngulang lagi dari 1. Apalagi yang berkaitan dengan ikhtilat, percampuran laki dan perempuan. Oleh karena itulah boleh taklid Imam Malik. Dalam hal ini, kita wudu dengan mazhab Imam Malik dan bertaklid agar ketika tersentuh, mungkin kita bisa nggak menyentuh depan kita perempuan, ya kan? Tapi di belakang, atau kita bawa misalnya istri dan sebagainya, kepegang yang batalkan wudhu, ya kan? Kita bawa istri misalnya, atau orang belakang kita udah jaga di belakang, kena kita, ya sudah, berarti kan sulit. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang begitu batal nggak? Batal. Maka diulang lagi, kapan kelar? Dari sinilah boleh bertaklid mazhab Malik. Mazhab Malik. Jadi tidak batal. Ya, karena mazhab Malik mereka menyatakan kalau sudah wudu maka yang menyentuh dan disentuh yang bukan mahram nggak batal.
Di sini fusha kan, ada keluasan kan. Inilah misdaq liqaulun Nabi, inna ikhtilafa ummati rahmatu. Perselisihan di antara ulama-ulama dari umatku adalah rahmat. Wasayyu binas Safa wal Marwah. Setelah tawaf, kita lakukan sa'i di antara Safa wal Marwah. Itu depannya langsung setelah Ka'bah, depannya sa'i tuh. Sekarang udah nggak kelihatan bukit. Udah ketutup semuanya. Dengan AC-nya, dengan ademnya. Sekalipun panas gimana juga tetap aja dingin. Ya, dengan sinarnya, lampunya, mau pagi, siang, sore, malam, udah enak aja orang ibadah di sana. Ini mulai dari Safa, diakhirkan dari Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. 7 kali, 1. Pokoknya Safa genap, ganjil. Marwah genap. Ya, bolak-balik. Sebanyak 7 kali. Fa inna sa'iyya qad kutiba alaikum, tuh Nabi katakan. Nah, syaratnya itu diantaranya setelah rukun sahih, berarti setelah wukuf di Arafah, setelah tawaf harus tertib nih semua. Gitu ya. Jadi gimana? Mulai dari Safa, Marwah. Tuh. Safa lagi, Marwah lagi, Safa lagi, Marwah lagi, dan diakhirkan ke Safa. Jadi itu sebanyak 7. Jadi ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil. Tertib. Dan yang terakhir, al-halqu awit taksir. Al-halqu, cukur atau pangkas. Cukur cuma sedikit doang. Dan sunnahnya 3 rambut. Kalau aqallu 3 syarat. Min syarrasi, ya itu dia. Syaratnya apa? Harus dari rambut kepala. Rambut yang ada di bagian kepala. Jadi kalau udah keluar, itu nggak boleh. Seperti wudhu. Harus ada bagian kepala. Ya. Kemudian qala Ramli aqallu 3 syarat. Sunnahnya sekurang-kurangnya itu 3 helai rambut. Di Zubat apa disebut? Azil 3 syarat. Ya kan? Nah, itu di Zubat ikuti Imam Ramli. Jadi 3 helai rambut. Ambil 3 helai rambutnya. Mau dicabut? Hah? Mau digunting, mau dipotong, mau dibotakin semuanya. Udah biasa di depannya udah ada itu. Yang kita bayar boleh, yang kita bawa sama teman boleh, penting ada gunting gitu. Oke, di sini 3 helai rambut yang harus di batasan kepala. Tapi kalau botak gimana? Waman la sya'ra bi ra'sihi yundab lahu imrarul Musa ala ra'sihi. Siapa yang susah tumbuh rambut? Kalau udah susah misalnya, gimana itu? Botak semuanya. Ya udah. Jalanin aja tuh. Mesin cukurnya. Jalanin dari pala. Ya. Atau guntingnya giniin aja udah gini ya. Sekedar itu aja contoh doang. Ya. Sekedar lihat mukanya aja dia lewatin tuh gunting cukup. Karena apa yang digunting, ya kan? Wahia ilal wukufa arkanul lil umrah. Dan dia itu selain wukuf itu semuanya rukun umroh.
Walihadil arkan furudun wa syurutun la budda min mura'atiha. Dan di dalam rukun-rukun inilah, rukun-rukun artinya dalam rukun-rukun ini dari apa tadi? Dari ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian halak, itu semuanya ada fardu-fardu dan ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Nah, itu nanti di kitab-kitab tinggi itu kita akan bahas. Di Muqaddimah Hadramiyah, di Mukhtasar Latif, di Abi Syuja, di Umdah, apalagi Umdah. Umdah paling luas dalam masalah tentang haji. Yang paling luas dalam haji adalah kitab Umdah. Wa haruma alaman ahram tib, sampai sini wallahu alam. Kita bahas nanti mengenai tentang muharramat, hal-hal yang diharamkan dalam haji. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.